Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Azmi. Saya dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang resume webinar yang berjudul tentang bahan aktif laut dari marine alga. Jadi pada webinar ini terdapat 3 pemateri. Dalam 3 pemateri ini ada 3 pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama, ada pembahasan tentang potensi rumput laut sebagai obat penyakit neodegeneratif berdasarkan aktivitas neotropiknya yang dibawakan oleh Dr. Maria. Jadi di situ dijelasin bahwa rumput laut itu kenapa bisa dijadikan potensi sebagai obat untuk penyakit neurodegeneratif. Jadi, rumput laut adalah organisme autotrof yang sangat sederhana. Rumput laut ini merupakan kelompok tumbuhan tingkat rendah yang dikelompokkan ke dalam golongan Talopita. Dia berbeda dengan kelompok tumbuhan tingkat tinggi. Rumput laut ini umumnya hidup melekat dan menempel pada substratnya. Rumput laut memiliki keanekaragaman dan kelimpahan yang tinggi. Rumput laut ini mempunyai banyak potensi karena rumput laut sangat mudah untuk dikelola. Apa sih penyakit neurodegeneratif itu? Penyakit ini adalah konsekutif dari penuaan otak secara patologis yang ditandai dengan rusaknya sel neuron, hilangnya atau matinya neuron spesifik, dan juga degenerasi protein. Otak sebagai pusat saraf yang berfungsi sebagai mengenali organ tubuh. Otak manusia memiliki keistimewaan dibandingkan dengan otak hewan lainnya karena terdapat jumlah sel neuron pada korteks cerebral dan energi yang digunakan. Terdapat satu bagian istimewa pada otak, yaitu hipokampus. Hipokampus berfungsi sebagai kegiatan mengingat, baik itu short time memory, long time memory, maupun spatial memory. Hipokampus merupakan bagian penting dalam neurodegeneratif karena pada penyakit Alzheimer hipokampus inilah yang menjadi bagian otak pertama kali mengalami kerusakan. Adapun beberapa faktor yang mempercepat akselerasi terjadinya degeneratif itu antara lain hilangnya protector, hilangnya hormon, adanya stres oksidatif, mental stress, inflammation, berkurangnya level neurotrophic faktor yang ada di sel neuron kita. Neurotrophic factor adalah senyawa-senyawa yang berkurang kecil yang mendukung pertumbuhan, kelangsungan hidup, dan diferensiasi sel neuron. Jadi kita berharap dalam hal ini menemukan senyawa-senyawa neurotropik yang terdapat dari rumput laut. Karena dalam rumput laut itu mengandung banyak senyawa yang baik untuk kesehatan manusia. Jadi gangguan neurodegeneratif ini seringkali ditemukan oleh orang yang berusia lanjut. Biasanya gangguan ini disebut dengan demensia. Demensia ini digunakan untuk kondisi kehilangan ingatan. Bahasa pecahan masalah kemampuan berpikir ini hal-hal yang mengganggu sistem neuron. Contohnya itu seperti penyakit Alzheimer. Pada penelitian ini digunakan hewan uji tikus dengan sampel 34 jenis rumput laut. Dari 34 jenis rumput laut tersebut, terdapat 16 jenis rumput laut yang mempunyai rate of growth chromatin signifikan. Dan dari 16 rumput laut tersebut, dibagi lagi menjadi 4 jenis rumput laut yang memiliki number of primary rate signifikan. Dan kemudian dari 4 jenis rumput laut tersebut, hanya dipilih satu rumput laut yang akan diteliti, yaitu Ficus alvarensis. Yang kedua membahas tentang karotenoid dari marine alga dan potensi perkembangan untuk industri kosmetik dan farmasi yang disampaikan oleh Bapak Dedi Novendri, PhD. Karotenoid adalah sumber dasar pigmen yang berwarna kuning, oranye, dan merah. Secara strukturalnya dibagi ke dalam 2 kelas utama, yaitu ada karoten dan santofil. Senyawa ini umumnya itu terdapat di semua makhluk hidup seperti bakteri, alga, yeast, sampai ke tumbuhan tingkat tinggi. Senyawa ini dapat dibiosintetiskan secara de novo oleh tanaman alga, bakteri, dan fungi, masuk ke dalam kelompok senyawa lipofilik.
yaitu tidak mudah larut dalam air, tapi dapat larut dalam minyak. Jadi apa sih perbedaan antara karoten dan xanthophyll? Jadi karoten ini terdiri dari atom H dan C, yaitu hidrokarbon. Sedangkan xanthophyll terdiri atas atom H dan C hidrokarbon, tapi memiliki gugus fungsi atom O. Si karotenoid yang dimanfaatkan sebagai obat adalah antioksidan, anti kanker, UV protection, antimikropia. Jadi, dalam makroalga ini rumput laut sebagai karotenoid. Yang pertama itu ada alga coklat, rumput laut coklat. Itu Sargassum sp, Hormophysa sp, Turbinaria sp, Padina sp. Yang kedua ada alga hijau, yaitu rumput laut hijau. Dia ini ada spesies Halimeda sp, Ulva sp, Protomorpha sp, dan Caulerpa sp. Yang terakhir ada alga merah, yang terdiri dari Escherichia sp. Mikroalga penghasil karotenoid, yaitu Astaxanthin, spesiesnya Haematococcus fulvillaris, tergolong ke dalam kelompok Chlorophyta. Yang kedua ada Fucosatin, yaitu Padegetelum tricornutum, dan Odentella aurita yang termasuk ke dalam diatom. Yang ketiga ada beta karoten, yaitu Dunaliella salina yang termasuk ke dalam mikroalga. Cara untuk mengekstraksi karoten ini memiliki beberapa metode, yaitu ada dua metode. Yang pertama itu secara konvensional, yang kedua ada non-konvensional. Yang pertama itu konvensional itu metode ekstraksi pelarut, sedangkan non-konvensional memiliki metode ekstraksi SCCO2, yaitu superficial fluid method. Adapun kelemahan karotenoid seperti sensitif cahaya, sensitif suhu, sensitif oksigen, dan sensitif larut air. Jadi cara mengatasinya itu dengan solusinya menggunakan enkapsulasi. Pembahasan ketiga, ada Phycobilly protein alga merah sebagai pewarna alami dari Dr. Endar Maras Kuranto. Jadi, phycoerythrin ini memiliki warna lebih ke arah merah, sedangkan phycocyanin memiliki warna yang kebiruan. Dalam pewarna alami Phycobilly ini memiliki kelemahan dan kelebihannya. Kelebihan dalam pewarna alami ini yang pertama itu nilai nutrisinya bagus, dan kedua ramah lingkungan, ketiga tidak beracun dan non karsinogenik. Kelemahan pewarna alami ini yang pertama itu harga relatif lebih mahal, kedua stabilitas warnanya itu lebih rendah, ketiga ketersediaan bahan bakunya tidak mencukupi. Jadi sekian dari hasil penyampaian resume saya tentang webinar tadi. Jika ada kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.